Sunnah, dia perisai. Perisai itu artinya mencegah. Kita ketika puasa kan ada makanan, perisai, kita ditahan, nggak makan. Ada lagi minuman, ditahan, ada perisai, puasa. Ada yang membatalkan lain, hal-hal lain yang membatalkan puasa. Kita nggak jadi, bahkan ngomongin orang pun kita ada perisai. Ya puasa. Nah ini perisai. Idza kana shaumi ahadikum, tidak kata Rasul, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, jangan sekali-kali berkata kotor, berkata yang tidak baik. Wala yaskhab, jangan bertengkar. Fa in ahadukum ya qatalahu au sabahu ahad falyakul ini shaim. Kalau ada yang ngajak bertengkar, maka katakan saya puasa. Jadi benar-benar ini bulan yang penuh berkah ini menggembleng kita. Kita ditahan, ya Allah, nggak ngomongin orang. Bahkan kita mudah-mudahan tingkatan puasa kita bukan puasa orang awam, hanya sekedar menjaga makan minum saja. Kita naikkan tingkatannya dari panca indera kita puasa juga. Bahkan tingkatan tertinggi kalau bisa kita puasa seperti puasa orang yang batin dan juga zohirnya juga puasa. Ini batinnya juga sama gitu ya, hatinya nggak bersih. Nah ini kan luar biasa ajaran junah di sini. Jinnah di sini ya. Somo jinnatun itu ya, perisai. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita jangan sampai mahjub bil Quran. Kita sekarang tuh tertutup dengan Quran. Umat muslim, makanya tadi kata Ustaz Cecep benar. Kita kenapa kok nggak bisa gitu ya? Nggak yakin ini kita mahjub bi qiraatil Quran, kita terhalang dari membaca Quran. Kita ada Quran di rumah tapi kita nggak baca. Apalagi di bulan Ramadan jangan sampai kita nggak, kalau bisa kita pegang gitu. Kan bulan Quran, di mana di sini diturunkan Al-Quran. Jangan sampai ke nikmat terbesar yang saya tadi sebutkan. Yang paling besar itu adalah nikmat iman. Alhamdulillah kita masih beriman. Jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan Islam. Iman Islam nikmat terbesar. Makanya petunjuk kita ya sudah kembali kepada Quran. Masalah semuanya ada di Quran. Masalah semuanya ada di Quran. Kembali kepada Quran. Masalah keluarga ya kembali kepada Quran. Masalah keuangan kembali kepada Quran. Makanya kalau kita meyakini itu adalah sumber utama umat Islam, kita tidak terhalang dengan membacanya dan mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tapi kita lupa, jalan kita enggak Robbana atina. Kita doa tapi jalan kita enggak menuju ke sana. Kayak kita naik perahu, tapi ini perahu masih ada di darat, enggak sampai-sampai. Harusnya berada di air sehingga sampai. Begitu juga tujuan hidup. Oh iya, apa tujuan kita diciptakan untuk ibadah? Ayo di bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah kita. Terutama ini bukannya sekedar bulan menahan lapar dan haus saja, tapi bulan Quran. Di mana di sini diturunkan Al-Quran dan Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Di yaumil qiyamah nanti Al-Quran menjadi syafaat kita. Kalau dibaca satu hurufnya 10, 2 huruf, 3 huruf, dikali berapa kalau kita khatam pada bulan Ramadan ini? Pahala. Makanya ini waktu kita banyak menanam di sini. Ya kan? Pahala sebanyak-banyak itu. Quran. Kita jadikan Quran itu sebagai petunjuk kita dan kita jangan sampai terhalang dari mengamalkannya. Wal asri, contoh surat kecil aja, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita semuanya orang merugi. Semua di dunia orang merugi semuanya kecuali 3 yang beriman. Yang beriman kok nggak merugi? Karena dia ketika bekerja aja dapat pahala. Bedanya minum aja dia dapat pahala. Orang beriman minum nggak dotlek kan? Bismillahirrahmanirrahim, pahala. Ya, dia bersih-bersih rumah pahala. Makanya dia nggak termasuk orang merugi. Orang beriman, amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah ini kita waktunya di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita
sholat sunnah kita bahkan pahalanya itu dilipat gandakan seperti pahala sholat wajib. Sholat wajib 70 kali lipat pahalanya, luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita biarkan begitu saja. Sudah hari ke-8 kalau tidak salah. Iya. 9. 9. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tapi iman kita nggak bertambah, ketakwaan kita nggak bertambah, bacaan Quran kita nggak bertambah, kita nggak hatam. Ayo, sekaligus mungkin kita juga baca artinya. Makanya ini luar biasa, ini saya melihat ada pengajian seperti ini. Karena kita nanti dikumpulkan di surga dengan siapa kita bersama di dunia. Amin. Ya Bu ya, ini kalau istiqomah, ibu-ibu dalam menuntut ilmu, fisabilillah sampai kembali di jalan Allah. Ini dijaga Bu, ini nikmat terbesar itu yang seperti ini. Makanya saya berharap di bulan Ramadan ini jangan sampai kita nggak tertutup dengan Quran. Dari membacanya, dari mengamalkannya, kita kembali Quran. Ini kayak TV ini kalau kita gunakan nggak pakai petunjuk pasti rusak. Nah kehidupan juga kita kalau nggak pakai petunjuk Al-Quran dan hadis kita rusak. Artinya kita salah jalan, kita dalam kesesatan. Karena itu mari kita kembalikan lagi Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran dengan cara kita baca, kita amalkan. Bahkan sebaik-baik kita itu khairukum man ta'lamal Quran wa 'allamahu, dia yang belajar Quran dan dia yang 'allamahu, mengajarkan. Ini makanya pahala Ustadz Masya Allah luar biasa banyak amat. Ini tadi saya juga udah beberapa baca, ngedenger bacaannya bagus, alhamdulillah. Berarti ini ada gurunya sebelum-sebelum gitu kalau saya baca gitu ya. Alhamdulillah pahalanya mengalir. Nah anak-anak kita ajarkan Al-Fatihah, insya Allah pahalanya mengalir buat kita. Dia baca terus, pahala ngalir kepada kita itu. Sebaik-baik kita itu orang yang belajar Quran. Nah ini kita sudah termasuk dan kita ajarkan. Jangan sampai kita saja yang pinter, kita juga mengajarkan kepada generasi kita. Dan bulan Ramadan ini waktunya kita mengajarkan anak-anak. Dalam berpuasa itu ada pelajaran kesabaran, pelajaran kejujuran, pelajaran disiplin, dermawan di bulan Ramadan. Jadi kita maksimalkan. Salah satunya ya tadi Quran kita hidupkan dengan cara kita baca, kita amalkan. Dan Rasul itu di bulan Ramadan itu karena Rasulullah ajwada mayakunu ajwad fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasul itu di bulan Ramadan, Rasul ada orang dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bisa kita tingkatkan dengan ibadah sholat kita, sunnah, ibadah sholat sunnahnya, baca Qur'annya, kemudian kita juga bisa memberikan makan seperti ini, buka puasa, itu pahalanya nggak berkurang. Dia dapat pahala puasa dia dan dapat pahala puasa orang yang menerima makanan. Itu makanya di sini bulan Ramadan bulan penuh berkah. Jangan sampai kita tinggalkan begitu saja dengan tanpa peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti dari Ustaz Halim dan Ustaz Ritonga akan melanjutkan. Terima kasih. Wabil hidayah wa taufiq wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Ritonga silakan menambahkan tentang utama dan